Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Securing Information System atau keamanan sistem informasi. Baik, yang pertama ada pengertian. Keamanan sistem informasi adalah praktik untuk melindungi sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Tujuan utama dari keamanan sistem informasi ini sendiri adalah untuk melindungi siat triad. Siat triad itu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, artinya menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu integrity atau integritas, memastikan bahwa informasi yang disimpan atau dikirim tidak dimodifikasi atau diubah tanpa izin. Dan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, memastikan bahwa informasi dan sumber daya sistem dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Selanjutnya, pentingnya keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi sangat penting karena berbagai alasan yang berkaitan dengan perlindungan data, kelangsungan operasi bisnis, dan pemenuhan peraturan yang berlaku. Berikut adalah 3 alasan mengapa keamanan sistem informasi sangat penting. Yang pertama, melindungi data sensitif. Keamanan sistem informasi melindungi data sensitif seperti data pribadi, informasi finansial, dan data bisnis yang sangat berharga. Tanpa keamanan yang baik, data tersebut bisa dicuri, disalahgunakan, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, menjaga integritas dan akurasi data. Dengan perlindungan yang tepat, informasi yang tersimpan dalam sistem dapat dipastikan tidak berubah ataupun dimodifikasi tanpa izin. Keamanan yang baik menjamin bahwa data yang digunakan adalah akurat, lengkap, dan tidak terganggu oleh pihak yang tidak sah. Yang ketiga, mengurangi resiko serangan dan ancaman. Keamanan sistem informasi membantu dalam mendeteksi dan mengurangi resiko dari ancaman seperti malware, serangan ransomware, dan phishing. Perlindungan yang efektif dapat mencegah kerugian finansial dan reputasi yang dapat ditimbulkan akibat serangan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dan konsep keamanan. Yang pertama itu ada pertahanan berlapis, yaitu pendekatan berlapis dalam keamanan yang mencakup berbagai kontrol, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi dan data. Yang kedua adalah prinsip hak akses minimal, yaitu memberikan akses minimum yang diperlukan kepada pengguna atau sistem untuk menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, itu ada keamanan dan desain. Hal ini memastikan bahwa keamanan itu menjadi bagian dari desain awal sistem dan aplikasi. Selanjutnya yaitu jenis ancaman dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama ada malware. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem informasi tanpa izin. Lalu yang kedua ada hacking. Hacking adalah upaya yang dilakukan oleh pihak luar atau terkadang dalam untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data yang dilindungi. Yang ketiga ada phishing. Phishing adalah salah satu bentuk social engineering yang lebih spesifik di mana penyerang menggunakan email, pesan teks atau situs web palsu ya untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, dan data sensitif lainnya. Yang keempat ada insider threats. Insider threats adalah ancaman yang datang dari orang-orang yang memiliki akses sah ke sistem informasi seperti karyawan, kontraktor, atau mitra bisnis. Insider ini bisa dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kerusakan, baik dengan mengakses informasi sensitif, menyebarkan malware, atau mengungkapkan data penting pada pihak yang tidak. Selanjutnya yaitu tantangan dalam sistem informasi. Yang pertama ada ancaman cyber. Ancaman cyber terus berkembang dengan serangan seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero day yang semakin canggih. Para peretas selalu mencari celah baru untuk menembus sistem, sehingga tanpa deteksi ancaman yang proaktif, risiko kebocoran data dan gangguan operasional bisa terjadi kapan saja. Yang kedua yaitu keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan.
Sistem yang terlalu ketat seringkali membuat pengguna kesulitan mengakses layanan, sehingga mereka mencari jalan pintas yang justru meningkatkan risiko, seperti menggunakan kata sandi yang mudah ditebak atau menyimpannya di tempat yang tidak aman. Nah, di sisi lain, jika keamanan terlalu longgar, maka celah bagi serangan semakin terbuka. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan karyawan. Banyak serangan berhasil bukan karena teknologi yang kurang canggih, tetapi akibat kelalaian pengguna seperti membuka email phishing atau menggunakan password yang sama di berbagai platform. Nah, tanpa edukasi yang baik, bahkan sistem keamanan terbaik pun tetap rentan terhadap serangan berbasis rekayasa sosial. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli. Banyak yang masih menganggap keamanan sebagai biaya tambahan, bukan investasi. Padahal jika terjadi serangan, biaya yang harus dikeluarkan bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam keamanan. Yang terakhir yaitu keamanan data dan cloud yang terdistribusi. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan layanan cloud, sehingga tantangan baru pun muncul dalam menjaga data tetap aman. Dan data yang tersebar di berbagai tempat harus dienkripsi dan diatur aksesnya dengan ketat. Nah, jika pengelolaannya kurang baik, kebocoran data bisa terjadi akibat kesalahan konfigurasi atau akses yang tidak sah. Yang terakhir di sini ada contoh kasus, yaitu perusahaan X mengalami serangan ransomware, yaitu jenis malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Serangan ini diduga masuk melalui email phishing yang berisi lampiran berbahaya. Seorang karyawan yang tidak waspada membuka lampiran tersebut, sehingga ransomware menyebar ke seluruh jaringan perusahaan. Akibatnya, seluruh sistem keuangan lumpuh sehingga transaksi tidak bisa diproses dan data pelanggan terkunci, sehingga membuat layanan kepada nasabah terganggu. Solusi dan tindakan pencegahan pelatihan kesadaran keamanan tersebut yaitu dengan mengedukasi karyawan tentang cara mengenali dan menghindari serangan phishing. Lalu yang kedua dengan membackup data berkala. Dan yang terakhir dengan menggunakan strategi 3-2-1 backup. Yang ketiga, salinan data. 2, media penyimpanan berbeda. 1, lokasi di luar jaringan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan mengenai materi yang berjudul Securing Information System atau keamanan sistem informasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.